tentu saja kalau mendapatkan tiket ya, karena ini mendesak sekali. Besok dimakamkan hari Sabtu, itu artinya harus berangkat hari Kamis. Kalau ada tempat di pesawat tentu saja. Hasil dari rapat Dewan Kardinal yang berlangsung jam 9 pagi di Roma, jam 3 di Jakarta adalah ini. Besok Rabu, artinya besok pagi-pagi jam 9, jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta, tempat beliau tinggal, lewat prosesi yang lumayan panjang, akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Prosesi akan dipimpin oleh yang disebut Kepala Rumah Tangga Vatikan, seorang kardinal. Sudah diputuskan juga bahwa pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April, mulai jam 10 pagi. Yang akan memimpin pemakaman adalah Kepala Dewan para Kardinal yang namanya Kardinal Battista Re. Sesudah itu terus masih akan dilangsungkan yang namanya masa berduka cita selama beberapa hari. Itu rapat terakhir, hasil rapat terakhir yang tadi baru saja kami terima dari dari Dewan Pers Vatikan. Romo, untuk di katedral sendiri ada agenda khusus atau misa khusus untuk Bapak Paus Fransiskus? Besok hari Kamis, besok hari Kamis jam 6 sore akan ada misa requiem di gereja katedral ini. Misa akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang adalah seorang wakil dari Paus. Bapak Ketua KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, akan hadir. Beberapa uskup yang bisa hadir akan hadir juga di sini. Saya ikut di dalam misa konselebrasi itu, dan Romo Sekretaris sudah mengirimkan surat ke paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta untuk merayakan Ekaristi untuk arwah Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi paroki-paroki di Keuskupan Agung Jakarta yang jumlahnya 69, diharapkan pada hari yang sama, Kamis sore, mengadakan upacara duka misa arwah di paroki masing-masing. Atau kalau belum sempat pada hari Kamis sore, nanti bisa memilih hari sendiri untuk mengadakan upacara itu. Itu hanya untuk wilayah Jakarta saja, Romo, atau untuk seluruh umat Katolik di Indonesia, paroki-paroki di Indonesia? Tadi Bapak Uskup Ketua Konferensi berdiskusi dengan saya, lalu isinya yang diumumkan tadi adalah silahkan masing-masing keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia ini mengatur agendanya sendiri. Yang penting umat diajak untuk berdoa bagi Bapak Suci. Jadi tergantung dari keuskupan masing-masing. Untuk hari ini? Untuk hari ini misa biasa, tetapi tentu saja di dalam perayaan Ekaristi itu ada bagian yang isinya mendoakan arwah yang sudah meninggal. Pasti beberapa hari ini nama Paus Fransiskus disebut sebagai yang sudah wafat, tetapi tidak disebut lagi di dalam doa syukur agung yang biasanya isi doanya adalah menjaga kesatuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup namanya disebut. Tetapi karena sekarang Paus sudah wafat, nama Paus Fransiskus tidak disebut lagi di dalam doa itu, tapi disebut pada bagian
yang sudah meninggal. Sejauh ini Romo ada yang terkonfirmasi akan datang langsung ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan? Yang sudah memberitahu saya adalah Bapak Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tentu saja kalau mendapatkan tiket ya, karena ini mendesak sekali. Besok dimakamkan hari Sabtu, itu artinya harus berangkat hari Kamis. Kalau ada tempat di pesawat tentu saja. Karena kalau tidak ya nanti terlambat sampai ke sana. Tapi pasti Bapak Uskup Bandung, Uskup Antonius Benyamin Subianto akan berangkat. Romo mungkin boleh lebih kembali apa sih peninggalan Bapak Paus Fransiskus pada saat mungkin dia datang ke sini, khususnya di Gereja Katedral? Peninggalannya adalah warisan rohani. Warisan yang sangat kaya. Kita semua menyaksikan itu. Saya rasakan khususnya tentu bersama-sama dengan yang lain ya. Misalnya saya sebut ya, panitia penyambutan Paus bulan September yang lalu, itu anggota-anggotanya tidak mau bubar. Karena begitu terkesan dan begitu merasa terberkati dengan menjadi panitia itu, sehingga sampai sekarang grup WA-nya itu masih berlangsung. Mereka menyebut diri bukan panitia lagi karena sudah tidak ada panitia, tetapi namanya alumni panitia penyambutan Paus, misalnya itu. Jadi bisa dibayangkan seperti apa hati mereka yang tergerak. Romo Ulun mungkin bisa lebih bercerita karena beliau adalah salah satu pemegang peran besar di dalam kepanitiaan itu. Yang juga sangat mengharukan adalah kesaksian dari beberapa teman dengan latar belakang iman yang berbeda. Semuanya memberikan kesaksian yang sangat baik. Paus Fransiskus itu bukan sekedar pemimpin gereja Katolik, tetapi adalah pribadi yang mewariskan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Hampir semua mengatakan itu. Isinya itu. Jadi tidak memandang agamanya itu apa, tapi beliau adalah tokoh kemanusiaan. Sampai akhir hayatnya kan, kalau kita ingat hari Minggu yang lalu, dalam keadaan kesehatan yang sudah begitu tidak bagus, masih datang ke lapangan Santo Petrus dan masih berbicara tentang perdamaian. Itulah yang ada di dalam hatinya, itulah yang beliau ajarkan dalam berbagai macam kesempatan dan dengan teladan. Jadi misalnya saya ambilkan contoh ya. Kenapa beliau waktu datang ke sini itu mobilnya tidak ditutup jendelanya. Itu bukan karena alasan praktis saja. Ya karena beliau ingin menyapa, kalau boleh memegang anak-anak. Tetapi di latar belakang itu ada pikiran begini, saya itu setiap hari bicara tentang damai. Nah kalau saya takut berhadapan dengan orang, kesaksian saya untuk membawa damai tidak ada gunanya. Jadi dia tidak takut akan apapun, karena memandang semua orang pasti bersaudara. Jadi ada keyakinan seperti itu, jadi bukan sekedar karena beliau orang baik, ingin menyapa, melihat, itu juga. Tetapi di belakang itu saya yakin bahwa beliau mempunyai pikiran, saya setiap kali berbicara selalu bicara tentang damai. Kalau saya takut diancam, lalu kesaksian itu semua tidak ada gunanya. Karena itu hanya omongan. Sementara ketika beliau membuka jendela mobil, ini bukan omongan, ini simbol bahwa beliau tidak takut akan apapun karena beliau pembawa damai. Romo, apakah sudah ada informasi terkait pengganti Paus Fransiskus? Pasti belum, karena belum ada konklav. Jadi nanti pengganti Paus Fransiskus dipilih di dalam konklav yang akan ditentukan kemudian waktunya. Tadi kan komunikasi terakhir baru bicara tentang pemakaman. Nanti sesudah pemakaman pasti akan diumumkan kapan konklav akan mulai, dan ketika konklav berlangsung ya pada waktu itu pemilihan paus akan terjadi.
Pak.